Sebuah perjalanan untuk menuju ke suatu wilayah, yaitu wilayah Tasikmalaya. Perjalanan ini dimulai dari Cibinong, Kabupaten Bogor, melewati Puncak, Cianjur, Bandung, Garut, dan tujuan akhirnya yaitu Tasikmalaya. Dulu, Tasikmalaya dikenal dengan julukan Mutiara dari Priangan Timur. Selain itu, Tasikmalaya juga dikenal sebagai Delhi Van Java. Julukan itu disematkan karena kontur sebagian besar wilayah Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan, terutama di daerah timur yang mirip dengan Delhi, India. Inilah perjalanan sepanjang 307 km menuju Tasikmalaya. Oke teman-teman, sekarang gue akan melakukan sebuah perjalanan dari Cibinong, dari tempat rumah tinggal gue. Ini tempat tongkrongan sih, Gubuk Saung. Dan akan melakukan sebuah perjalanan untuk ke Tasikmalaya. Nah, Tasikmalaya ini masih di daerah Jawa Barat. Dan sekarang masih jam sekitar 15 lewat 50, mau jam 4 sorean gue akan berangkat. Jadi mungkin gue kayaknya bakal tujuan awalnya bakal ke puncak dulu. Jadi dari Cibinong untuk estimasi ke puncak pas itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Kalau misalkan macet paling ya 2 jam. Tapi kalau misalkan lancar 1,5 jam. Setelah nanti di puncak paling gue akan istirahat dulu sekitar mungkin 10 atau 15 menit. Habis itu lanjut lagi perjalanan ke Bandung. Dari Bandung lanjut ke Garut. Dari Garut baru langsung lanjut lagi ke Tasikmalaya. Oke, mantap. Ikutin terus video ini. 2 jam berjalan menggunakan sepeda motor, akhirnya kita sampai di Puncak Bogor. Setelah melewati macet yang cukup panjang, dikarenakan hari ini adalah hari yang akan ramai. Karena hari ini adalah hari yang akan menjelang Lebaran Idul Adha. Sekarang gue lagi ada di perbatasan antara Cianjur dan Padalarang. Tadi kan gue start dari Cibinong itu jam 4 sore, dan sekarang sudah jam 20:38. Jadi estimasi dari Cibinong buat sampai di perbatasan ini, gue menempuh perjalanan sekitar 4 jaman. Dan sebelumnya tadi gue di puncak itu istirahat buat ganjel perut lah. Beli lontong sama gorengan, makan ganjel perut, dan akhirnya ya di sini kita nyusu sambil ngopi karena naik motor lama-lama pantat panas juga ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu sebentar. Mungkin dari sini bakal langsung caps lagi buat sampai di Bandung. Dari Bandung mungkin ya kayaknya bakal coba buat istirahat rokok 2 batang atau 3 batang. Habis itu lanjut lagi ke Garut. Dari Garut langsung lanjut ke Tasikmalaya. Gokil, mantap. Setelah mengistirahatkan sejenak, gua pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke kota berikutnya, yaitu kota Bandung. Sampai akhirnya kita pun sampai di kota Bandung dengan estimasi perjalanan 1,5 jam. Sekarang gua udah di Cileunyi. Jadi tadi perjalanan kan dari perbatasan Padalarang ya kan, untuk melanjutkan perjalanan naik motor. Terus akhirnya tadi sampai di Bandung itu menempuh perjalanan 1,5 jam ya dari Padalarang ke Bandung. Dan di Bandung tadi gua istirahat sejenak untuk ya meluruskan kaki lah karena pegel banget cuy. Naik motor bener-bener rokok 1 batang. Terus habis itu dari Bandung lanjut lagi, dan sekarang gua berada di Cileunyi, keluar tol dari Cileunyi karena pantat gua pegel parah. Jadi istirahat dulu dah sambil ya tadi makan dulu ganjel perut kan. Jadi lumayan agak cukup lapar. Nah, habis ini sekarang gua bakal lanjut lagi buat ke Nagrek. Nah, dari Nagrek itu nanti langsung ke Tasikmalaya, ke kota Tasikmalaya. Oke, mantap. Sekarang udah jam 00.14. Oke, mantap. Lanjut. Sesudah melanjutkan perjalanan yang cukup jauh dari Cileunyi melewati Garut, kita pun mengisi amunisi agar tetap fokus dan terhindar dari masuk angin. Sampai matahari pun sedikit demi sedikit menerangi perjalanan ini. Kita pun sampai di Tasikmalaya dan disambut dengan pemandangan yang memukau. Inilah perjalanan sepanjang 307 km menuju Tasikmalaya.
Hari pertama di Tasikmalaya, kita langsung mengeksplor tempat yang sudah menjadi ikoniknya di Tasikmalaya, yaitu Pantai Selatan yang berada di Tasikmalaya. Tujuan kali ini adalah ke Pantai Cipatujah. Yoi teman-teman, sekarang gua sudah berada di salah satu pantai yang keren banget sih menurut gua. Ini namanya itu Pantai Cipatujah. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Tasikmalaya, menurut gua kalian wajib banget coba buat ke destinasi pantai yang ada di Tasikmalaya. Itu pantainya itu lumayan cukup banyak. Seperti ada Pantai Pangandaran, Pantai Cipatujah, Pantai Karangtaulan, dan masih banyak lainnya. Dan gue sekarang berada di Pantai Cipatujah. Mantap sekali. Sekarang sudah jam 4 sore. Kita bakal coba nanti lihat senja ya, sambil kita coba untuk main-main air nanti di area pantai ini sambil bikin-bikin video seperti biasa ala-ala sinematik. Gokil. Pantai Cipatujah diperkirakan sebagai pantai yang terpanjang dan terlebar di pantai selatan. Nah, nama Cipatujah sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti buhun, patujah, patujah, atau arti lebih mendalam lagi adalah saling menghantam. Mengapa saling menghantam? Karena di kawasan ini ada dua sungai yang saling menghantam hingga bermuara ke laut. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Cipatujah dan juga Sungai Cipanyirang. Sungai inilah yang membelah wilayah Desa Ciandum. Tak hanya itu, Pantai Cipatujah juga memiliki pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Ya, seperti saat ini yang sedang kita rasakan, menikmati pemandangan yang begitu indah, bersenang-senang di pantai, menjadikan sensasi perjalanan kali ini adalah perjalanan yang tidak akan saya lupakan. Yoi, mantap sekali teman-teman Pantai Cipatujah ini. Tadi gua sudah menikmati lari-larian ya kan, dari sana lari ke sini, dari sini lari ke sana, terus tulis-tulis nama di pasir pantainya ini. Mantep parah sih. Kembali lagi nostalgia seperti zaman dulu pas SMP main ke pantai. Itu kita main bola di area pantai ini ya kan, tulis-tulis, lari-larian, main ke ombak. Cuma gua nggak berenang atau mandi di area pantai ini karena ombaknya di sini lumayan cukup tinggi. Karena di Pantai Cipatujah ini, di pantai selatan ini terkenal dengan ombaknya yang lumayan cukup tinggi. Dan ya, Pantai Cipatujah ini adalah pantai yang terbesar, terluas di pantai selatan. Ini keren banget sih, sambil menikmati senja. Gokil. Sekarang kayaknya gue bakal memutuskan untuk kembali lagi pulang karena sekarang sudah jam 5 pas ya, karena perjalanan dari sini buat sampai ke tempat gue istirahat itu sekitar 1 jaman. Jadi gue harus pulang hari ini karena kalau misalkan pulang kemalaman di jalannya itu lumayan cukup gelap, dan jalanannya kalau misalkan kita menuju ke Pantai Cipatujah ini berkelok-kelok men. Jadi kalau misalkan kalian naik mobil harus siap-siap yang kalau misalkan mabuk ya, wah udah pasti mabuk sih. Tapi kalau misalkan naik motor itu perjalanannya asik, seru banget sambil nikmatin pemandangan-pemandangan yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Pantai Cipatujah keren banget. Kalian wajib kalau misalkan mau ke Tasikmalaya atau kalian yang ingin lagi berliburan di Tasikmalaya, kalian coba ke salah satu destinasi wisata yang ada di Pantai Cipatujah ini. Karena ini rekomendasi banget. Alhamdulillah hari ini dikasih cuaca yang cerah, dikasih pemandangan yang keren, dikasih senja yang cantik banget. Mungkin perjalanan untuk dari yang kemarin ya, dari perjalanan dari berangkat dari Cibinong buat sampai ke Tasikmalaya dan ke destinasi wisata Pantai Cipatujah ini cukup sampai di sini. Dan mungkin esok hari gue akan berpikir lagi kira-kira kita mau kemana. Kalau gue sih referensi kayaknya mau coba buat ke Curug Ciparai sama ke Gunung Galunggung. Tapi kalau misalkan nanti akan dibandingkan lagi. Jadi ada dua tujuan, antara yang tadi sama ke Gunung Sanggara yang ada di Garut. Gunung Sagara yang ada di Garut. Begitu, mantap. Mengeksplor Pantai Cipatujah kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah memberikan pemandangan yang begitu indah. Dan terima kasih juga telah mempertontonkan aksi trail motor kepada kami. Inilah perjalanan saya di Tasikmalaya dari Pantai Cipatujah.